untuk oli enduro racing ini wangi cuy. Kenapa Bambut suka pakai ini? Karena olinya tuh wangi ya. Mungkin bagi teman-teman yang tahu, oli ini itu emang bener-bener wangi cuy. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, selamat datang di channel Bambut Alvlog yang paling tengil ya, kata mamanya sih. Oke, jadi di video kali ini Bambut mau share nih cuy, cara ganti oli di motor Yamaha R15 i3 ya cuy. Nah, jadi untuk alat-alatnya itu kita membutuhkan nih cuy, 3 alat ini cuy. Yang pertama itu kunci ya cuy, pasti ya, kunci terserah ya, kalian mau pakai kunci ring atau mau pakai kunci sok itu lebih bagus sih, kayak kunci sok itu lebih bagus, tapi berhubung Bambut nggak punya jadi kita pakai kunci ring ya, tapi ya jangan pakai itu tuh, jangan pakai kunci pas ya. Yang paling penting itu kalau nggak kunci ring itu kunci sok ya cuy. Kalau pakai kunci pas malah takutnya si baut olinya itu selek cuy. Dan yang kedua itu ini cuy, nggak harusnya matang sih ya, harusnya matang buat ngebuka si tutup oli ini cuy. Nah, jadi berhubung Bambut gak punya tang, jadi kita pakainya ini aja deh buat ngebuka si tutup oli itu ya cuy ya. Nah, yang ketiga corong cuy. Jadi Bambut corong itu pakai kayak gini doang ya, harusnya mau pakai corong asli sih, cuman ya utamakan fungsi aja lah ya, jadi pakai alat-alat yang ada di sekitar kalian aja lah ya. Udah. Dan yang terakhir ini cuy, oh iya lupa Bambut. Nah, kita ambil ini cuy, ini kunci L. Dan dia untuk membongkar si apa sih namanya itu undercoil ya. Jadi kita untuk pembukaan olinya itu sendiri kita bongkarin dulu sih biar lebih gampang lah ya, soalnya ini agak-agak tutup di bawah. Nggak perlu banyak bacot dan nggak perlu lama-lama aja ya, dan nggak terlalu garing, langsung aja kita langsung ke caranya ya. Yang pertama-tama kita bongkar dulu si undercoilnya itu sendiri ya. Oke, bentar. Guys, jadi pertama kita bongkar undercoilnya dulu deh. Di sini pakai kunci L ya cuy, pakai kunci L4 pas ya cuy. Ada baut lagi cuy di bawah, pas bautnya. Nah, yang terakhir satu lagi cuy di bawah sini cuy. Oke, jika sudah langsung kita lepas aja lah ya si undercoilnya itu sendiri. Nah, oke cuy, jadi apabila sudah terbuka ya si undercoilnya itu, kita langsung buka baut olinya cuy. Nah, jadi baut olinya itu yang bawain. Nah, ini ya, jadi kita buka langsung pakai kunci apa sih namanya, kunci ring ya. Terserah mau pakai kunci ring atau pakai kunci sok ya, ini ukuran 19 ya cuy. Langsung kita buka aja ya si baut olinya itu cuy. Nah, catatan nih, ketika pembukaan baut si oli mesinnya, pastikan kondisi mesin itu adem cuy, jangan sampai pas posisi panas ya, karena itu agak-agak berbahaya cuy, takutnya si bautnya itu selek ya, atau ya bisa jadi juga olinya itu kan panas cuy, takutnya pas pembukaan itu kena tangan kalian itu malah melepuh ya. Oke, itu catatannya cuy, kita langsung eksekusi aja ya. Nah, oke, jadi kalau dirasa udah apa sih namanya, kalau kita udah bener ya, langsung cuy. Ini warnanya seadanya aja ya, mau pakai baskom atau apa serah tuh, soalnya di sini buat penampungan soal bekasnya doang cuy. Langsung cek di saringan ini cuy, barangkali ada apa sih kayak geram-geram kecil atau apa lah ya. Kalau ada geram-geram kecil ya harus diwaspadai ya, takutnya di dalam mesinnya itu ada masalah ya. Jadi kalau bersih aman ya, oke, langsung kita bersihkan aja. Nah, oke cuy, selesai pembukaan baut oli ya cuy. Nah, angka selanjutnya itu jangan lupa buka tutup olinya ya. Di sini untuk membuka tutup olinya itu kalian pakai tang ya. Kalau pakai tangan biasa, berhubung di sini Bambut nggak punya tang jadi pakai seadanya aja cuy. Nah, di sini Bambut pakai alat kayak gini cuy, buka aja ya. Nah, yang penting fungsi sih sama aja cuy, terserah kalian mau pakai tang atau apa. Nah, ini kan untuk si motornya itu posisinya miring ya cuy, jangan lupa kalian lurusin dulu ya, agar si olinya itu bisa keluar sempurna ya, atau keluar semua ya. Kita lurusin dulu. Nah, tuh ya kan, kelihatan gak sih, masih ada oli sisa tuh ya kan. Tunggu sampai benar-benar kering ya sih ya.
Jangan lupa dibersihin aja ya, takut ada kotoran atau apa yang menempel di area-area mesin itu sendiri ya. Oke, pastikan lagi aja ya, jadi untuk si saringan oli ini tidak ada gram atau kotoran-kotoran aneh atau apa itu, bekas sesuatu yang tergerus ya di dalam mesin itu. Pastikan ya, kalau ada ya kalian harus hati-hati ya, berarti di dalam mesinnya itu ada sesuatu atau ada hal yang sekiranya membahayakan si mesin itu sendiri aja. Tapi kalau bersih ya berarti aman sih, untuk kondisi mesinnya itu berarti sehat ya. Jadi kalian langsung bersihkan aja ya pakai lap bersih atau pakai tisu ya. Nah di sini Bang Bud bersihin si saringan ini sama tutup ini, tutup olinya kan, tutup oli yang bawah itu pakai tisu aja ya, dibersihin aja sih. Sudah selesai ya untuk pembersihan si tutup oli bawah ini cuy. Jangan lupa langsung ditutup kembali ya, dan pastikan juga untuk si oli sisanya itu udah benar-benar bersih ya, udah benar-benar kering. Tapi kalau kalian punya spray angin ya, kalian spray aja ya untuk si lubang ini sih. Si lubang ini ya, kalian spray aja ya, tapi ya itu terserah ya, berhubung si bawah putih ada, jadi langsung kita pasang aja ya. Nah untuk pemasangan baut oli bawahnya tuh kayak gini sih, ini saringannya kan, ini ada pairnya kurang lebih seperti ini cuy pemasangannya. Jadi pasangkan dari bawah ya, masukin pelan-pelan aja, pakai tangan aja dulu. Kalau udah bener-bener masuk full ya kan, baru dikencengin pakai kunci cuy. Takutnya kan pas kalian pasang paksa itu ya kan, terus langsung pakai kunci apa shock atau apa, takutnya si drat ini tuh cacat cuy, miring. Jadi si drat ini rusak atau cacat ya, jadi itu malah ya jadi masalah baru cuy. Oke, langsung kita pasangnya, kita singkirkan dulu ya supaya bekasnya cuy. Oke, kita langsung pasang lah ya. Bang Bud tiduran cuy, karena biar lebih gampang ya. Aduh, kotor ternyata cuy. Oke, kita bersihkan dulu ya untuk si kolong mesinnya itu sendiri ya. Kita bersihkan dari apa sih namanya, oli sisa ya. Kita bersihkan cuy. Kalau sudah, kita langsung pasang nih sih si baut penutup oli yang bawahnya tuh ya. Pasang pakai tangan ya cuy, pakai tangan dulu sampai benar-benar masuk guys. Nah kayak gini. Nah, apabila udah dirasa masuk cuy, langsung kita kencengin pakai kunci. Nah, di sini pakai kunci ring 19 ya cuy. Langsung kencengin aja ya. Nah, susah guys. Jangan terlalu kenceng ya cuy untuk pengencengan baut oli yang bawah itu. Yang penting short aja itu, jangan terlalu kenceng, takutnya nanti malah rusak ya bautnya itu sendiri ya, rusak, dan ya kalian itu akan kesusahan ya, atau mengalami kesulitan ya ketika pergantian oli selanjutnya. Oke, step terakhir cuy, step terakhir itu pemasangan oli ya cuy. Nah di sini kan olinya itu oke cuy, jadi untuk step terakhir itu pemasukan oli atau pergantian oli yang baru itu sih. Nah sini Bang Bud pakai olinya dari Enduro Racing yang ukuran seliter cuy. Nah tapi di sini nggak Bang Bud pakai semua ya, karena emang kapasitas mesinnya 15 V3 itu nggak full seliter cuy. Di sini ada tulisannya ya, mana nih, nah ini dia 850 cm atau kurang lebih 850 mili ya untuk si olinya tuh. Berarti kalian sisain aja 150 mili ya, kira-kira aja ya, karena di sini Bang Bud udah punya gelas takar, jadi ya Bang Bud kira-kira aja deh sih. Oke, langsung kita masukin aja ya untuk si olinya itu sendiri guys. Ini Bang Bud pakai corong seadanya ya. Tapi kalau teman-teman punya corong yang lebih layak ya, boleh kalian pakai corong yang bagus itu cuy. Oke, kita langsung aja ya pembukaan olinya itu sendiri. Langsung kita buka ya cuy. Di sini Bang Bud bukanya pakai ini cuy, pakai penutup olinya itu sendiri, tusuk. Nah yang sudah terbuka, langsung kita tuangkan saja ya. Ini untuk oli Enduro Racing ini wangi cuy. Kenapa Bang Bud suka pakai ini, karena olinya tuh wangi ya. Dan bagi teman-teman yang tahu, oli ini itu emang bener-bener wangi cuy. Nah, kita masukin ya, masukin secara perlahan ya, sedikit-sedikit aja, yang penting pasti ya cuy. Oke, dikira-kira aja ya. Ini kan masih sisa nih segini ya, kurang lebih segini aja ya, separuh ini ya. Ini berarti kita masukin sedikit lagi sih. Nah kurang lebih disisain segini ya sih.
nggak tahu sih ini ada 150 mili atau kurang ya, kurang lebih. Pokoknya intinya jangan dimasukin semua ya untuk si olinya itu sendiri, karena ini kapasitasnya 1 liter sih. Dan untuk si mesin R15V3 itu kapasitasnya kan cuma 850 mili ya, jadi ya pakai secukupnya aja lah ya, ikutin standarnya aja sih. Karena apa sih namanya, kalau kalian ngisi olinya tuh kebanyakan ya, Bambut pernah nih pas posisi baru punya motor ini ya, jadi Bambut tuh nggak tahu ya untuk penggantian olinya itu sendiri, ternyata itu 850 mili ya sih. Bambut kira itu seliter tuh, karena Bambut ngiranya kan ini motor gede ya. Nah, jadi untuk penggantian olinya itu sendiri tak kira 1 liter ya. Dulu Bambut isi seliter cuy. Dan pas Bambut pakai untuk harian itu, ternyata untuk si putaran mesinnya itu agak berat ya. Maka dari itu ya, itu untuk pelajaran lah ya. Buat pelajaran aja ya. Takutnya kan kalau kayak gitu dipaksain terus-terusan ya, diisi seliter lagi itu melebihi kapasitas si mesin itu sendiri ya. Takutnya ya mesinnya itu cepat rusak ya guys. Bukannya malah bagus, tapi malah cepat rusak. Oke, step terakhir kita pasang lah, tutup si oli itu, pasang kembali. Oke, kalian kencangin pakai tang ya. Di sini Bambut pakainya nggak tahu ini alat untuk dudukan plat nomor ya, seadanya aja ya. Kita kencangin si oli, baut tutup olinya itu sih. Oke, jangan terlalu kencang ya, yang penting seret aja gitu. Oke, kurang lebih seperti itu sih. Dan step terakhir ya, langsung kita pasang kembali si undercoil itu ya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk apa sih namanya, cara ganti oli di motor Yamaha R15V3 ya sih ya. Oke, thanks buat teman-teman yang udah menonton video ini dari awal sampai akhir ya sih ya. Jadi jangan lupa buat teman-teman yang suka sama video ini, dia like aja ya, di like, di komen, dan di subscribe tentunya ya untuk channel Bambut ini jadi, agar channel Bambut cepat berkembang guys ya. Oke, thanks buat yang sudah menonton aja. Next video kita mau bikin apa sih namanya, cara ngatasin ini cuy. Nah, cara ganti kampas rem belakang aja ya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk videonya. Oke, Bambut pamit cuy. Next, bye bye.